Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di kesempatan video kali ini agak istimewa rekan-rekan ya. Kita akan mereview produk terbaru dari merek DCA Power Tool, yaitu sebuah kompresor. Dan ini merupakan produk terbaru dari DCA Power Tool Indonesia. Untuk kompresor ini adalah modelnya oil free atau oilless ya rekan-rekan ya. Jadi tidak menggunakan oli di dalam kompresornya. Nah, untuk yang model ini adalah QE02-1824 rekan-rekan. Jadi untuk tabungnya ini yang versinya 24 liter. Oke rekan-rekan, nggak usah lama-lama, langsung saja kita unboxing ya rekan-rekan ya. Seperti apa bentuk dan kualitas dari kompresor DCA terbaru ini. Oke rekan-rekan ya, ini kardusnya lumayan besar ya. Kita langsung buka saja, nanti kita akan lihat seperti apa isi dari kompresornya. Lumayan besar ya. Dan ini nanti akan saya gunakan di workshop rekan-rekan ya, buat mengganti kompresor yang lama, karena ini sepertinya kualitasnya akan bagus rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan ya, kita akan lihat kelengkapannya. Di sini ada roda. Ini versinya yang pakai roda ya rekan-rekan ya. Ini ada roda karet. Nanti kita lihat untuk kualitasnya. Kemudian ini ada untuk kaki depan, kemudian ada pin, dan ini ada kartu garansi, dan juga ada buku manual instruksinya. Nah, untuk buku manual instruksinya ini dalam bahasa Inggris ya rekan-rekan ya, tapi kalau kita lihat sih lengkap. Kemudian ada buku dalam bahasa Indonesianya. Kemudian untuk DCA ini garansinya juga sudah online ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan bisa langsung scan untuk barcode yang ada di sini, kemudian langsung registrasi secara online, nanti akan lebih mudah, tidak perlu kirim-kirim kartu garansi lagi, jadi lebih mudah. Oke, selanjutnya kita akan buka untuk mesin kompresornya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya penampakan dari mesin kompresor terbaru dari merek DCA dengan kapasitas tangkinya yang 24 liter. Oke, sekarang kita akan instalasi dulu ya rekan-rekan ya untuk roda-rodanya ini. Kemudian untuk pin dan segala macam kita akan instalasi. Kemudian nanti kita akan infokan secara lengkap buat rekan-rekan sekalian. Oke rekan-rekan, kita cek dulu ya untuk rodanya. Ini bagian tengahnya ini plastik. Ini keras ini rekan-rekan ya. Kemudian bagian tepinya ada lapisan karetnya. Di sini agak empuk ya rekan-rekan ya kalau kita tekan. Kemudian langsung saja kita pasang rekan-rekan ya. Ini tinggal kita masukkan saja pinnya di bagian tengah. Kemudian kita kencangkan mur baut di atas dan bawah. Kemudian ini untuk dudukan depan. Ini juga tidak keras ya rekan-rekan ya, dan lentur. Ini tinggal kita pasang di bagian depan di sini. Nah, untuk filter anginnya kita cek dulu ya rekan-rekan ya. Untuk filter anginnya ini bodinya plastik, cuma untuk bagian dalamnya kita lihat untuk filternya seperti ini, warnanya kuning, dan ini filter kertas ya rekan-rekan ya, dan ini kualitasnya terlihat bagus. Langsung saja kita pasang di bagian belakang di sini rekan-rekan ya. Tinggal kita masukkan dan kita kencangkan menggunakan tangan saja. Nah, seperti ini rekan-rekan ya penampakan setelah selesai kita instalasi untuk aksesorisnya. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya rekan-rekan ya. Kalau kita lihat bentuknya seperti ini, lumayan besar ya. Kemudian di sini ada mereknya DCA, air kompresor, oil free. Build quality-nya bagus rekan-rekan ya menurut saya sih ya. Seperti ini, kalau kita lihat bagian bawah bahannya besi, kemudian blok untuk kompresornya ini aluminium die cast. Nah, untuk bagian depan di sini ada handle-nya untuk kita angkat dan menarik dari kompresornya untuk menggeser-geser, dan rodanya saat kita geser juga mulus banget ya, tidak seret. Kemudian untuk di bagian belakang juga sebenarnya ada handle-nya juga ya rekan-rekan ya. Ini gunanya kalau kita mau angkat dari kompresornya, mau kita pindah ke lokasi yang lebih tinggi, akan lebih mudah ya menggunakan dua handle seperti ini. Sekarang kita cek untuk spesifikasi lengkapnya ada di sini rekan-rekan ya. Kita lihat ini untuk dayanya 750 watt, kecepatannya 1400 per menit, dan untuk working pressure-nya 0,8 MPa, air flow kapasitinya di 45 liter per menit, kapasitas tangkinya 24 liter, dan jenis pompanya adalah DCW 750. Dan di sini lengkap ya rekan-rekan ya, ada nomor serialnya, kemudian ada tanggal pembuatan dari kompresornya. Kemudian ini di bagian depan ada switch otomatis dan ada switch on off-nya juga.
Nah seperti ini. Kemudian di bagian bawah pressure gauge-nya ini ada beberapa meter dan besar sehingga angkanya dapat terlihat dengan jelas. Kemudian untuk di bagian kerannya, ini kerannya terbuat dari bahan kuningan. Kemudian ini juga lancar untuk buka tutupnya. Kemudian di bagian dalam di sini sudah menggunakan koilnya adalah tembaga murni ya. Kemudian ada kipas di bagian samping kiri. Kemudian di bagian samping kanan juga ada kipas berwarna biru ya. Kemudian filternya tadi sudah kita pasang di bagian atas. Nah untuk bagian blok atas ini rekan-rekan ya dibuat sirip-sirip untuk mendinginkan dari klep saat beroperasi. Di sini ada 2 pipa, kemudian ini ada selang. Untuk outputnya kualitasnya bagus ya rekan-rekan ya untuk selangnya ini kita bisa lihat. Kemudian di bagian bawah tangkinya ada pembuangan air ya rekan-rekan ya, dapat kita gunakan untuk membuang sisa-sisa air. Untuk di bagian belakangnya di sini dapat kita lihat ada switch otomatis ya rekan-rekan ya, ini untuk menutup saat kapasitas tangkinya sudah penuh. Kemudian kalau kita lihat di sini ada emergency drain ya rekan-rekan ya untuk pembuangan. Kemudian di sini untuk penutup dari kapasitornya bahannya juga besi jadi aman ya. Di sini ada dudukan karet supaya getarannya dapat diredam. Dan untuk kabelnya ini menggunakan kabel yang ukuran besar, panjangnya kurang lebih 1 meter ya. Kemudian untuk tembaganya di sini ukurannya adalah 1 mm persegi. Untuk stekernya sudah menggunakan steker yang ukuran besar disertai dengan arde juga. Baik rekan-rekan, seperti itu untuk build quality dan body-body. Sekarang kita akan lanjutkan untuk beberapa pengetesan. Kita akan ukur daya aktualnya ya. Saya akan coba menggunakan 450 watt dulu, menggunakan MCB 2 ampere. Kita nyalakan apakah turun atau tidak. Ternyata tidak turun ya rekan-rekan ya. Kita nyalakan kompresornya, MCB 450 wattnya nggak turun. Kemudian dayanya di sini adalah 520 dan ini akan naik terus seiring dengan tekanan dari kompresornya. Oke, kita lihat dulu ya rekan-rekan ya. Ini sampai di 700 watt tapi MCB tetap tidak turun. Jadi memang dayanya itu stabil, tidak ada hentakan naik turun yang ekstrim banget. Sekarang kita ukur untuk waktu pengisian rekan-rekan ya. Kita coba ini mengisi dari tangkinya kosong atau 0 sampai nanti dengan full 8 bar. Oke, kita percepat saja ya rekan-rekan ya supaya ketahuan hasilnya. Ini sudah 1,5 menit. Nah seperti ini rekan-rekan ya. Kita lihat berapa akhirnya ada di 2 menit 9 detik. Jadi ini tergolong masih cepat ya rekan-rekan ya untuk kapasitas kompresor seperti ini. Sekarang kita coba untuk keluarkan anginnya ya rekan-rekan ya. Kita akan hitung waktu reloadnya saat kompresor ini reload itu sampai full berapa detik. Kita coba ya. Oke, sudah mulai reload ini rekan-rekan ya. Kita tunggu sampai nanti full 8 bar. Itu menghabiskan waktu berapa ya. Oke, ini sudah 10 detik. Oke, sudah berhenti dan angkanya adalah 41 detik ya rekan-rekan ya untuk waktu reload. Kemudian untuk suaranya ini kalau kita ukur tergolong hening ya rekan-rekan ya, di bawah 80 dB. Jadi ini tergolong tidak keras untuk suaranya. Nah untuk panas dari mesinnya saat beroperasi ini kalau kita ukur di kisaran 50 derajat Celcius ya rekan-rekan ya, masih normal. Nah ini sudah saya rakit juga untuk regulator dan filter angin ya rekan-rekan ya, supaya nanti outputnya benar-benar bersih. Nah ini akan kita coba kompresor ini untuk melakukan pemakuan. Ini menggunakan Brad nailer ya rekan-rekan ya. Langsung kita coba saja untuk memaku menggunakan paku tembak seperti ini. Kita lihat sampai berapa paku untuk mesin kompresor ini nanti reload. Oke, sudah reload rekan-rekan ya untuk kompresornya. Sekarang kita lihat kalau kita hitung ini jumlah pakunya, ini adalah 41 paku ya rekan-rekan ya. Jadi lumayan banyak.
paku yang dapat kita pasang menggunakan kompresor ini sampai dengan kompresornya reload. Nah, ini kita akan coba untuk daya tahan kompresornya saat kita gunakan untuk menjalankan spray gun atau pengecatan seperti ini ya. Untuk spray gunnya saya menggunakan spray gun model HVLP. Ini akan saya coba ya rekan-rekan ya. Ini anginnya lumayan stabil untuk keluarnya, nggak naik turun. Kemudian kalau kita on kan terus, kita akan lihat ya seberapa kuat untuk bertahannya di angka berapa ya rekan-rekan ya. Untuk spray gunnya ini saya nyalakan terus, dan ini kalau kita lihat untuk meter dari pressure gauge-nya ini, dia nggak turun dari 5 bar rekan-rekan ya. Jadi memang kompresor ini nggak kehabisan napas ya, istilahnya nggak kehabisan napas saat kita gunakan untuk pengecatan, tetap bertahan di atas 5 bar. Oke rekan-rekan ya, sudah selesai kita mencoba kompresor terbaru dari DCA AQ-E02-1824. Nah, sekarang waktunya kesimpulan ya rekan-rekan ya. Yang pertama, dari segi build quality ini bagus ya rekan-rekan ya. Tadi sudah kita cek dari semua pernak-pernik, kemudian unitnya, saya rasa ini kualitasnya memang bagus. Untuk finishingnya juga oke. Kemudian ini yang istimewa adalah menggunakan coil atau spool itu sudah menggunakan full dari copper wire atau tembaga murni rekan-rekan ya. Jadi lebih efektif untuk daya yang dipakai dan mengurangi panas dari mesinnya. Kemudian yang paling saya suka adalah suaranya ya rekan-rekan ya. Yang pertama karena memang ini mesinnya, kompresornya adalah oilless, jadi memang suaranya lebih hening dibanding dengan kompresor model yang menggunakan oli. Tadi sudah kita ukur hanya 78 dB ya rekan-rekan ya. Paling mentok-mentok paling tinggi adalah di 80 dB. Jadi ini tergolong halus untuk suara mesinnya. Untuk isi full dan reloadnya juga tergolong cepat ya rekan-rekan ya. Untuk isi full dari 0 sampai 8 bar untuk kapasitas tangkinya ini hanya sekitar 2 menit lebih 9 detik saja rekan-rekan ya. Kemudian untuk reloadnya itu juga tergolong cepat, yaitu hanya sekitar 41 detik saja. Kemudian yang lain adalah tadi saat kita ukur untuk suhunya juga tidak tergolong panas ya, hanya sekitar 50 derajat Celcius saja. Paling-paling mentok hanya di 52 derajat Celcius. Kemudian tadi sudah kita coba untuk beberapa pengetesan. Yang pertama untuk pengetesan paku sampai posisi reload itu rekan-rekan ya, bisa memaku sebanyak 41 paku ya rekan-rekan ya. Kemudian saat kita gunakan untuk spray gun juga, walaupun kita spray gunnya kita on kan terus, itu untuk anginnya nggak turun di bawah 5 bar rekan-rekan ya. Jadi untuk kompresor ini tidak kehabisan napas untuk mesin kompresornya. Menurut saya sih bagus ya rekan-rekan ya. Nah, untuk harganya ini memang lumayan agak tinggi ya rekan-rekan ya. Untuk harganya ini di harga 1.670.000-an ya rekan-rekan ya. Memang agak tinggi, tapi memang didukung dari kualitas, kemudian ada garansi juga dari DCA, garansinya juga sudah garansi online. Jadi untuk kesimpulan akhirnya sih ini kompresor cocok banget buat di workshop ya rekan-rekan ya. Di workshop untuk pekerjaan kita hobi ataupun kita kerjaan furniture, untuk pengecatan, untuk kita memaku, kemudian mungkin untuk rekan-rekan yang punya rivet angin itu juga bisa menggunakan kompresor dari DCA yang 1824 ini. Baik rekan-rekan, saya rasa itu ya untuk kesimpulannya, dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Buat rekan-rekan mungkin yang tertarik untuk membeli kompresor ini, kompresor DCA, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan link keterangan lengkap mengenai kompresor ini, detail dari kompresor ini, dan nanti untuk link pembelian serta kontak person mungkin rekan-rekan yang mau tanya-tanya lagi. Oke rekan-rekan, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian, menjadi inspirasi dan referensi buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review, dan tetap semangat.